loro siji buka saanane. Bareng ora? Iya bareng ya. Bareng ya. Iki kok tak lebok ya. Telu loro siji buka saanane entuk saanane ojo sak-sake. Ya, Bro. Oke, Bro. Kudune sing menyapa iki kowe sih. Oh, iya. Piye, Bro? Ngono. Gimana, Bos? Gimana, Bos? Santai. Santai bae. Tak anu Iki karo ngerokok apa to? enggak apa-apa, Oke. boleh. Tak menyapa teman-teman dulu. Oke, siap. Oke, halo Lur. Hari ini kita sudah di Sanggar Gumregah. Lokasinya di Desa apa, Mas? Karangpaing. Karangpaing, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Sekarang sudah bersama owner, founder, pemilik, pengelola, pokoknya kabeh yang rangkep dadi siji. Rapat habis siji. Yaitu Mas Pangga. Pripun Mas? Kabare? Alhamdulillah sehat. Di pandemi corona ini kegiatannya seperti apa, Mas? Ya kegiatannya yang penting kalau saya tetap berkesenian. Tetap berkesenian. Tetap berkesenian. Sepi rame tetap berkesenian. Tetap berkesenian, tetap bergerak. Tapi karena pergerakan itu menandakan masih ada eksistensi. Betul sekali. Eksistensi itu perlu kan seniman. Menurut Anda corona ini dengan seniman itu gimana, Mas? Maksudnya seniman dengan adanya corona ini seperti apa, Mas? Kan sekarang tuh kabar-kabarnya kan banyak yang sambat karena sepi job, jarang pentas, jarang mengekspresikan dari karya-karyanya seperti itu, gimana, Mas? Kalau saya mungkin untuk yang seniman ya. Seniman mungkin kita jangan menggunakan kata seniman aja, pekerja seni dulu aja. Oh ya, pekerja seni. Karena hubungannya ke sektor ekonomi. Iya, benar. Ekonomi. Ya, seniman cukup terdampak. Sangat, Mas. Ya cukup. Saya kira cukup. Karena seniman-seniman yang di ibu kota sana yang dia tiap hari di TV, pekerja seni seni yang ada di TV itu tidak terlalu terdampak. Iya. Tidak terlalu terdampak. Seniman-seniman yang mempunyai channel-channel YouTube yang sudah aktif, banyak subscriber, banyak banyak viewernya, seperti dalang-dalang banyak kan, dalang-dalang itu saya kira tidak terlalu terdampak. Tapi yang terdampak itu yang di desa-desa, di kampung-kampung pekerja seni yang cuma mengandalkan skillnya bermain kesenian, bukan dalam hal penciptaan karya. Itu saya kira sangat terdampak. Ketika mohon maaf, iki dilebokke apa-apa, dilebokke ya kena. Iya. Ketika pemerintah mencoba mengucurkan dana untuk sektor kesenian dengan catatan harus punya karya. Harus punya karya. Terus itu nanti masih ada tahap seleksinya lagi. Itu ya seniman-seniman pekerja seni yang di kampung-kampung penabuh tayub, penabuh gamelan, apa tuh namanya? Yang seragenan itu badutan. Itu mereka ya mungkin peluangnya kecil untuk mencapai itu. Peluangnya sangat kecil. Seperti itu. Kalau teman-teman yang masih muda-muda atau yang cukup umur atau seniman-seniman yang sudah punya karya, saya kira oke-oke saja. Cukup terdampak saja. Cukup terdampak. Tapi kalau seniman pekerja seni yang di kampung-kampung, desa-desa itu menurut saya juga sangat terdampak kali ini. Karena apalagi cuma mengandalkan skillnya, ibaratnya menggantungkan hidupnya dengan dari pekerja seni tadi, itu sangat terdampak. Ya, jelas terdampak. Terus ini Mas, bagaimana tuh pekerja seni yang di kampung-kampung itu bisa tetap survive, bisa tetap bertahan hidup untuk menghidupi keluarganya itu, semisal dari teman-teman Gumregah atau teman-teman komunitas yang lain yang di desa-desa itu, misal sambat ke jenengan itu seperti apa, Mas? Ya kalau mereka sambatnya perkara duit, perkara finansial, ya jelas kami pun sedang cara memang bayi lagi merangkang. Seperti itu. Kalau mungkin kalau untuk untuk solusi mungkin solusi ya mungkin cari pekerjaan lain dulu sementara. Jual masker gitu. Jual masker gitu kan. Jual masker
Aja nganti dalang wayang kulit terus ora payu mayang wayangnya diketoki digoreng dadi rambak. Nah, Wah iki ketika pas mangan rambak wah iki nggon sumping iki. Iki nggon Probo iki. Wah iki sikile sapa iki? Nah iki Werkudara apa sikile Kresna? Itu sarkas saja ya. Iya. Jadi mungkin bisa terjadi sampai seperti itu. ya mungkin Mungkin bisa. mungkin. Tapi kalau bisa janganlah. Ya, jangan. Tapi ya itu tadi. Kalau saya kan di Gumrega itu saat ini fokusnya ke apa? Anak-anak muda. Anak-anak muda, anak-anak kecil, SD, SMP, SMA, ya mahasiswa lah seperti itu. Dulu kan Gumrega itu kan sebenarnya kelompok seniman remaja. Seniman remaja. Ya muda lah, seniman remaja. Dulu fokusnya di bidang apa sih Mas? Ketoprak atau misal ada spesialisasi khusus gak? Misal dulu awalnya Gumrega itu terbentuk. Dulu itu ini di Karawitan. Oh, di Karawitan. Di Karawitan. Jadi ada beberapa teman Karawitan yang sebenarnya secara skill, secara permainan itu orang patek ngisi-ngisi nek didol. Ketika dijual itu tidak terlalu rendah value-nya. Cukup Masih bisa bersaing lah Ya, dengan yang bersaing. sudah profesional gitu. Ya, tapi karena mereka tidak ada yang menampung, makanya kan tidak ada menampung, tidak punya wadah. Ya, nggak punya Akhirnya mereka nggak bisa berekspresi. Akhirnya Gumrega memfasilitasi Ya. untuk mereka berkarya Ya. kayak gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu memfasilitasi, karena saya juga pakai fasilitas orang lain. Mewadahi, Mewadai, ya. menampung. Merangkul lah, iya. seperti itu. Merangkul akhirnya ketika mereka sudah mau, ayo coba ini kira-kira nek di nggawe kemasan seperti ini, membuat kemasan baru, menawarkan kemasan baru itu kira-kira punya value enggak? Punya nilai jual enggak? Seperti itu. Ya, raketang nyokek-nyokek di kafe, di restoran. Dulu ada salah satu restoran di Solo. Itu yang pernah reguler pakai cokekan Gumrega itu. Acek gitu. Ya, terus setiap hari kayaknya Selasa sama Kamis kayaknya kalau nggak salah. Lupa saya. Tuh pernah itu. Akhirnya terus ini kalau cuma Karawitan aja seni itu tidak cuma seni konser Karawitan, tidak cuma gamelan. Itu kan. Makanya Bisa dikembangkan, ya, bisa dimix. Ya, Campur aduk. itu. Makanya terus mencoba berbagai kesenian lain termasuk yang pernah meraih beberapa prestasi itu yang untuk ketoprak itu. Ketoprak itu ya. Ketoprak. Lalu apa lagi? Banyak kok, banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu soalnya modelnya aneh-aneh. Aneh-aneh dan mungkin kurang lazim untuk dinikmati secara umum. Tapi mencoba bagaimana untuk kemasan ini bisa dinikmati secara Sesuatu yang baru tapi bisa dinikmati oleh ya, khalayak umum. ya seperti itu. Mencoba untuk itu. Tampil beda. Ya, Nah, tampil beda, out of the box. ya, gitu. Aja bukan baleni omonganku lho ya. Aku nek ngomong bahasa Inggris iki lapku cetet. Jadi Gumrega itu lahir di Solo ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Di Solo. Hmm. Di Solo. Terus sekarang udah berkembang Ya, punya apa ya? Ya istilah cabang. cabang itu kayak divisi wong duwe duit. Ya enggak, ya cuma aja lah, punya kawan di sana lah. Kawan. Namanya apa, Mas? Namanya apa? Sama. Enggak, maksudnya kan misal cabang Grobogan, cabang Solo. Ya. Itu apa namanya? Cabangnya itu loh, namanya apa? Oh, Baru golek arep mengulik satu kata kuwi mesti. Iya. Kami kan ketika kami menggunakan kata afdeling. Kenapa menggunakan kata afdeling itu kenapa itu? ben ketok Mbak. Karena ini karya-karya ketoprak kami itu rata-rata biasanya mengambil era kolonial lah. Era penjajahan Belanda, yes. Rekake kemelondo-londo. Rekake kemelondo-londo. Ya supaya terlihat beda aja kalau saya. Afdeling daripada cabang Grobogan, cabang Boyolali, cabang Surakarta itu kan biasa lah kata-kata ini. Afdeling ya apa toh? Kayak kayak apa? Sopakmen cabang Klaten. Nanti kayak Sopakmen ya. Sopakmen terus Noroyono. Iki awake dhewe endos ra. Enggak apa-apa. Tak apa-apa. Aku kenal Mas Adip kok dulu. Adip tuh kakak tingkat saya soalnya. Oh, kakak tingkat ya? Kakak tingkat di SMP 1. SMP 1. SMP 1 dulu.
Afdeling. Afdeling. Menarik, menarik. Afdeling. Dulu juga pernah dipentaskan ya Mas itu ya. Kayak yang di mana? Taman Balai Kambang Surakarta itu ya dulu ya. Yang mana? Yang itu, yang apa? Yang kemelondo-kemelondonan itu Mas. Oh iya, yang kalau yang terbaru, yang terbaru yang dipindahkan di Balai Kambang itu Trikoro Darmo itu. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo. Itu di Balai Kambang. Ya, itu kan kami bedah itu tuh Satiman Wiryo Sanjoyo. Nggak ngerti Nggak tahu nih. saya. Nah, ini. Saya nggak tahu saya itu. Ini bulan-bulan Oktober. Bulan Oktober. Bulan-bulan Oktober ini kanca-kanca kudu bedah kuwi. Kanca-kanca saanane mbok menawa pengen Mau ya. mau belajar. Itu rencana bulan apa Mas? Oktober. Bulan Oktober, tanggalnya masih dirahasiakan. Iya. Menjelang Sumpah Muda. Menjelang Nah, Sumpah ada Muda. apa Satiman Wiryo Sanjoyo dengan Sumpah Muda? Nah, ada Pak. Korelasinya tuh ada. Pak. Relasi apa? Itu kalau teman-teman saanane mau gabung bisa nanti. Ning jane tahun ini wis di Diwiwiti. sudah pentas dimulai ya? pentas 3 kali. Tapi mungkin banyak yang belum nangkep maksudnya. Jadi itu dipentaskan terus setelah pentas selesai kita bedah bersama kayak Ya, gitu ya Mas ya. seperti itu. Seperti itu. Menarik sekali. Menarik. Nanti bisalah kita abadikan momen itu juga. Oke, siap. Kita juga bisa nge-review lagi ya ta. Siap. Ya. Jadi sebenarnya kita ini mau bedah film pendek. Bedah film pendek. Karya dari Gumrega yang juga ikut lomba di lomba apa Mas namanya itu Mas? Inovasi Video inovasi mm-hmm. anti korupsi Boyolali. anti korupsi Boyolali yang diadakan oleh Inspektorat Boyolali. Inspektorat Boyolali. Itu judulnya apa Mas? Siapa Mas? Teman kami yang Gumrega Abdeling Abdeling Gumrega Boyolali. Abdeling Boyolali. Itu Mbak Wiji sama Mbak Tiwi Wahyu Pratiwi itu mengirimkan masing-masing satu Karya. masing-masing satu karya. Itu namanya judulnya yang Mbak Wiji itu untuk rakyat Untuk rakyat yang Mbak Tiwi itu Kanggur ini Kanggur ini. ya. Oke, kita bedah dulu untuk rakyat ya Mas ya. Oke, siap. Itu ceritanya gimana Mas untuk rakyat itu? Saya udah lihat sih. Udah lihat. Bagi yang belum lihat nonton sih ya gitu nih. Iya, bagi yang belum lihat dulu. Nanti linknya ada di bawah, ada di caption ya. Di like, di komen biar bisa jadi juara 1 ya. Juara 1 dan favorit tentunya. Iya. Nek menang mantai. Ya. Corona Mas belum dibuka mangane, belum dibuka. Berarti targetnya gak film horor berarti. Iya, film horor sih. Karo Fawas, karo Mas Fawas. Fawas Ya. itu senengannya horor itu. Mas Fawas tuh channelnya apa Mas? Kayaknya ya itu Brave ya? Brave itu sama teman-teman Brave sama Mas Hadis sama Mas siapa lagi banyak ya teman-teman dari Nanti saya juga akan belajar dari teman-teman Brave untuk membuat film horor. film horor. Tapi horor yang no sex ya Mas ya? No No sex ya. murni horor. murni dia ke ceritanya. Bukan hanya menampilkan Komedi seks. ya. Benar. Karena kan sekarang masih banyak ya, tapi masih banyak. tapi harus diakui itu untuk beberapa tahun yang lalu, Iya. mungkin 1 dekade yang lalu, itu sangat menjual. Sangat menjual. Laris manis. Tapi ketika muncul horor-horor yang film-film horor yang bener-bener menggarap ceritanya, akhirnya itu juga lama-lama udah Terkikis. lah. Iya. Itu kayak yang kayak filmnya Joko Anwar apa? Pengabdi Setan. Nah, itu ada apalagi lah. Banyak yang terus kayaknya filmnya Mas Hanung juga ada yang Legenda Sundel Bolong atau apa ya. Itu enggak ya dia bener-bener menggarap ceritanya. Tapi kurang laku di masyarakat. Kurang terkenal. Kurang laku. Karena ya mungkin itu. Ya itu. Nah, itu yang harus tidak ada bumbu-bumbu seksnya itu. Itu yang harus dihapus sebenarnya. Iya, benar. Yang maksudnya itunya Bumbu-bumbu bumbunya seksnya itu yang itu. harus dikurangi. Jadi bagaimana menggiring masyarakat untuk benar-benar menikmati film itu ya dari segi gambarnya, dari segi pesan moralnya, dari segi value-nya. Ya itu harus dinaikkan dari itu, bukan dari itunya tadi.
Kembali lagi ke masalah Oh iya, kembali lagi. untuk rakyat tadi ya Mas ya. Kamu nggak ngerokok? Enggak. Ya kan nggak ngerokok. Enggak ngerokok Mas. Terima kasih, terima kasih. Untuk rakyat ini bisa diceritakan ya Mas? Maksudnya itu idenya itu seperti apa sebenarnya? Maksud yang disampaikan tuh seperti apa gitu? Kalau saya cuma gini. Nah, awalnya gini. Mbak Wiji tak tanya. Mbak Wiji yang apa atas namanya itu Mbak Wiji. Saudaranya juga Mbak Wiji sebenarnya. Emang gawe apa? Anu Mbak Tiwi juga gitu. Sing kira-kira iki lagi apanya berita yang sedang apa? Yang itu sedang hype itu apa? Anu masalah apa? Masalah Bantuan. korupsi bantuan. Korupsi bantuan Covid. Wi dosane piye wi Mas? Iya. Korupsi bantuan Covid. Itu. Nah, nek ternyata nek ketika itu digarap secara apa ya? Secara wantah, secara Mentah. belak-belakan mentah. Itu akhirnya ya cuma sekedar apa ya? Sekedar membawa cerita yang ada lalu di video, divisualkan, didokumentasi secara visual. Udah, itu aja. Iya kan? Iya. Terus ketika mengatakan oh pedagang pasar atau pedagang apapun lah sing yang benar-benar terdampak Covid. Udah, kita cuma membawa itu ke dalam frame. Ya udah selesai. Iya. Berarti kan ya tangga dramatik tidak terlalu diperhitungkan di situ. Nah, padahal disiplin belajar kami itu Keren bahasanya. Disiplin belajar. di ranah disiplin belajar kami itu sangat diperhitungkan. Bagaimana membuat tangga dramatik yang jelas. Itu Bagaimana naik turunnya. ya, dinamikanya itu bagaimana ada pemaparan, ada penggabatan, ada konflik, ada ending, klimaks atau anti klimaks. Itu kata guru saya Pak Bondan Nusantara itu dulu gitu. Pak Bondan Jogja ya. Dan Jogja. Itu salah satu guru saya tapi beliau nggak mau diakui. Nggak mau. Itu harus tergarap dengan jelas. Apa maksudnya? Nah, ketika sebelum karya-karya sebelumnya itu di panggung. Itu mungkin panggung ya. Secara visual tergarap, secara audio harus tergarap. Artinya verbalnya harus juga digarap. Tapi kalau di film. Itu kan setahu teman-teman saya juga. Film itu kan bahasa gambar. Iya, bahasa gambar. Bagaimana gambar itu bisa Berbicara. Seperti itu. Makanya bagaimana porsi selama 2 menit itu ya gambar. Itu gambar walaupun tetap ada dialognya, tapi dialog itu sebagai apa? Sebagai bumbu saja. Bumbu, sebagai ya bumbu lah, bener. Sebagai bumbu, sebagai pendongkrak maksud dari gambar itu tadi. Seperti itu. Nah, gimana? Wah, ini nek gambar yo kita ambil saja icon Kota Boyolali. Karena mainnya di Boyolali. Karena itu salah satu kriteria yang ada gitu ya. Ya, tujuannya syaratnya. Inspektorat memang tujuannya kan mempromosikan Boyolali. Seperti itu, mempromosikan Boyolali. Cerdas Inspektorat Boyolali. Jadi tak tiru. Tahun ngarep tak tiru. Dari lomba-lomba itu kan kita nggak usah begitu banyak mengeluarkan biaya, Iya. tapi banyak karya yang masuk. Iya, ya, jelas. kayak gitu. Ya karya yang masuk, viewernya juga banyak, jam tontonnya banyak, subscribernya nambah. Ya, dislike-nya pun nambah. nah, bisa itu Mas. Bisa itu ya, tahun ngarep ya Mereka nanti karena saanane ya. Ya, saanane collab. Collab. Nanti siapa tahu kita bisa dapat cuan dari situ. Iya, siap. Karena ya kita harus realistis Mas. Sekarang juga perlu untuk isi perut juga. Ya jelas. Kalau saya untuk kesenian. Nah, kalau teman-teman semasep. Katakanlah seperti itu. Teman-teman yang sering kumpul dengan saya, itu begini, saya tekankan begini. Seniman itu adalah manusia yang berkesenian. Nah, itu dibagi 2. Satu bener-bener seniman, murni seniman artinya dia hidupnya juga cuma untuk kesenian. The real seniman. Terus ada lagi pekerja seni. Pekerja seni adalah seseorang yang memang hidupnya penghasilan ekonominya dari berkesenian. Mata pencahariannya dari
berkesenian. Kalau saya begitu. Nah, Kalau Mas Mangga apa nih? ya? Seniman. Aku ya bekerja seni saja. Yo sok-sok seniman, kadang ya pekerja seni kayak gitu Mas. Ya seperti itulah. Ya tetap gitu toh. Ya harus lah. Jarang sekarang Mas yang murni seniman gitu ya, jarang. Ya mungkin. Jarang. Mas. Mungkin kalau orang yang ya turah duit lah. Hmm. Turah duit mungkin oke lah. Tuku wayang, tuku gamelan, wis kono do berkarya ning kono. Itu kalau wong wis mapan wis duwe duit. Cita-cita saya juga seperti itu. Oh sampean nek kira-kira aku duwe gamelan, duwe wayang, duwe alat musik barat, duwe alat musik tradisional sak Indonesia nek kira-kira arep pentas, Oke, arep kono silakan dipakai. Ya ini nyicil dulu. Ini Nyicil dulu. Rakyat lelean. Ini juga dagangan loh, silakan kalau mau beli. Kalau mau beli bisa kontak langsung Mas Mangga. Harganya oke, barangnya juga mantap. Mantap. Mantap juga banyak. Iya. Malah karo promosi. Kira apa-apa Mas. Siki pokoknya Kembali ke untuk rakyat. Kita malah suka melebar ya Mas. Suka melebar. Aku mau tekan nanti ngomong. Untuk rakyat gambar ya. Gambar. Mempromosikan Boyolali. Oke. Kita ambil aja sebenarnya ada 2 film lagi. Ada 2 film lagi. Itu judulnya Jemblung, yang satu belum ada judulnya. Itu juga mengangkat tentang Boyolali. Tapi lebih ke kesenian. Jenis kesenian yang terdampak Covid saat ini karena temanya kan Jogotongo Covid-19 dari Covid-19 temanya itu. Tapi harus diberi bumbu pencegahan korupsi. Oh, pencegahan. Seperti itu. Oh iya, soalnya inspektorat ya. Inspektorat itu. Nah, akhirnya 2 film itu nanti tak Disimpan dulu. Tak simpen dulu. Nah, dua film itu dulu aja. Tuh, saya sarankan gitu ke mereka. Ya wes, Wiji pengen tag neng ndi? Mau tag di mana? Wah, nek neng desaku ora enek ikon Boyolali, Mas. Itu. Ora enek ikon Boyolali. Nah, terus apa? Boyolali kota wae. Boyolali kota. Akhirnya kebetulan kan Boyolali kota itu kan ini loh pemerintahannya terpadu kan itu. Iya, terpusat, tersentral. Tersentral di situ kan. Iya. Akhirnya enak. Itu ada kantor bupati. Itu ada patung jagung, ada Patung sapi juga. Patung sapi itu namanya Gedung Lembu Suro. Ada gedung DPR. DPR yang bener-bener mirip DPR itu. Terus ada lagi tulisan alun-alun Kidul itu loh. Oh, alun-alun. Pendopo, ada masjid, gereja. Terus ada gerejanya 2 kayaknya, satu Katolik, satu Kristen. Terus ada apa lagi? Banyak di situ. Oke. Wes ning kono weh. Seperti itu. Akhirnya terus kowe teknik pengambilanmu gambar pengen piye? Seperti itu. Berarti direkturnya tuh langsung Mas Mangga sendiri. Enggak, saya cuma ngomong aja. Oh, cuma Kamu ngomong. pengen gimana? Oh, gitu. Dari sebelumnya juga gitu. Kata-kata teman-teman pengen buat karya. Terus aku tidak bisa bantu banyak ketika saya terjun terlalu banyak akhirnya bukan karyamu. Iya. Aku mau mendampingi baik. Sama menambahi kalau misal ada yang kurang-kurang. Aku pernah ngewangi ya sekitar 50% lah. 50% ini karya yang lain ya. Iya. 50%. Jeneng kurang sebut ya anak. Tiwas. Tapi enggak masalah tapi yang penting kan saya berkesenian itu. Iya, benar. Berkesenian membantu seseorang membuat karya. Akhirnya kan tujuan saya untuk berkesenian kan ada. Iya, tercapai. Ada yang membantu. Oke, tek. Mas, aku pengen jupuk long take. Apa istilahnya ya? One take. One take. One shoot, one take. Iya. Selama 2 menit bantu one take. Yo nek iso ngono. Wah, aktormu mampu ora? Aktormu mampu ora? Karo kameramen iki lho. Kameramen mampu ora? Keder 2 menit tuh. Tak tanya. Mendek alat apa? Alat apa? Mas, kamera DSLR. Punya kamera DSLR. Terus punya gimbal enggak? Ya stabilizer enggak? Pakai gimbal itu. Gimbal ya. Ora duwe iki. Lah terus piye? Arep ngene kameramen dhewe. Ceklen dhewe kamerane. Ngono. Ora mampu, aku ora mampu. Padahal dia membuat tracknya
panjang. Panjang, Itu. heeh. Treknya panjang. Kan untuk menunjukkan ikon-ikon yang di Iya. Boyolali itu yang satu komplek itu ya Mas ya. Iya. Dan bagaimana apa? Itu bisa ke tangkap semua. Ada apa gedung kantor bupati yang gedung putih kayak gedung putih itu loh. Gedung DPR Gedung DPR atau Lembu Sora bagaimana itu ketangkap semua. dengan 2 menit langsung one take one shoot. Iya, tapi kan ketika jalan cepat aja lari aja lebih dari 2 menit. Iya. Lebih dari 2 menit itu. Dari jalan itu sampai ke finishnya dia inspektorat. Inspektorat. Akhirnya terus apa? Bilang ini weh, nganggo smartphone piye? Pakai HP Mas. Pakai HP. Edian gawe film nganggo HP. Nah, DSLR kamerane batune ngedrop kok. Mudah ngedrop timbang ku wis tekan saka Misal wis bupati. heeh. Tekan alun-alun kidul kae mati. Balenine to. Ya wis mending Mas, daripada sama kantor bupati meh tekan inspektorat. Nah. Iki wis menit 158. Lah iya, mati. Ora sakit ya. Sakit. Akhirnya pakai smartphone. Smartphone Nah, itu. Terus kebetulan ada teman yang punya Gimbal. gimbalnya smartphone. Ya udah, itu aja. Ya udah, akhirnya pakai smartphone. Akhirnya pakai smartphone. Pakai smartphone. Itu juga jadi one take one shoot itu. Ya, jadi one take itu ada beberapa scene yang Potong-potong yang gitu. memang dipotong, sengaja dipotong karena kebutuhannya saat itu ada space dialog. Space dialog di situ. Makanya kayaknya bagusnya dipotong. Seperti itu. Karena kalau one scene semua ya kurang enak aja lah. Iya. Bener. Monoton juga itu namanya. Terus itu kan ceritanya tuh kayak agen-agen gitu ya Mas ya. Iya. Agen-agen. Saya tuh tertarik dengan audionya sih Mas. Gimana? Audionya tuh bisa, maksudnya kan itu di keramaian ya, Heeh. iya kan, pasti kan rame itu, apalagi kan siang hari. Nah itu gimana audionya tuh bisa jernih gitu loh Mas, bisa resik gitu. Ya enggak jernih sebenarnya. Resik Mas tapi nek tak rungokke. Iki ada alatnya apa nggonmu lho. Ora iki tenanan iki. Itu cuma pakai mic mic apa? Mic shotgun itu loh. Cuma mic shotgun Mic itu. shotgun. Tapi alat recordnya sendiri. Pakai smartphone juga. Pakai smartphone juga. Smartphone juga. Edian. Smartphone. Mereknya aja tak sebut ge. Rawake Yang jelas yang untuk audio, HP ya untuk sekarang di bawah 700.000 lah. Edan. Mosok Mas? Ora percaya. Ora percaya aku. Yang untuk ngebum, Heeh. alat recordnya itu sekarang di bawah 600.000. Wes iso go gawe film. Audio lo ya? Audio. Audionya. Edan. Untuk Iki kudu tak korek-korek terus kok iki. lah piye? 600.000 nggo audio iso Enggak sampai 600.000. 500 paling ya. Nek kira-kira di counter HP yang di sini mungkin harganya sekarang 450. Ini HP Oppo ya. 450 loh. Tapi audionya dia bisa nangkep ya 2 channel. ya 2 channel. apa namanya stereo. Stereo. Namanya stereo. Gokil. Tenan gue. Gokil. Orang hapus ya aku. Gokil, guys. Nek pengen ngerti nonton filmnya sih. Ya, pokoknya nonton filmnya sih, di-like, terus di komen ya, supaya ben menang lah. Kira-kira bisa nebak lah, kira-kira smartphone yang saya pakai apa untuk audionya. Nah, ini giveaway dari Mas Mangga. Nek bener engko Mantai ya. Aku suwe banget lah mantai, pengen mantai aku. Iso mbedek ra? angel Mas. Mas. Aku ora iso. Aku ora nyongko, aku wis ngerti sih, aku wis ngerti. Sing apa nih? Ya, aku ora nyongko nek nggo HP kuwi lho. Pengambilan HP-nya. Enggak, maksudnya nggo HP kuwi. Oh, yang audionya? Heeh, audionya nggo HP kuwi iso sejenis. Yo aja dibocorke sih, sapa sing iso bedek audione. Dan kamera HP ini iki yo ora larang-larang banget ya Mas. Enggak, harganya sekarang di bawah 2 juta. Berarti ini menunjukkan kita berkarya dengan alat saanane Ya, itu bisa menghasilkan karya yang enggak sak-sae. Ya. Masuk ke banyu. Iya, kaosnya saanane iki. Kaosnya saanane. Iki punya adik saya. Tapi udah bolong. Tapi untuk menyambut Mas Sinung datang ke sini, saya pakai kaosnya. Bolong rapopo, masuk angin rapopo, sesuk iso kerokan. Makasih Mas. Siap. Nah. Gak untuk salaman sih. Jarine ngono. Ini ya ora apa-apa lah. Aman di sini aman steril ini.
Penting tetap seduluran. Nek jarine Pak Ganjar ora salaman Tetap penting seduluran. tetap seduluran. Ya. Terus balik lagi ke untuk rakyat. rakyat. Itu kan di ending cerita itu kan membuka koper ya Mas. Ya. Nah itu filosofinya gimana Mas? Ya. Makna dari itu. Ya yang untuk rakyat itu memang harusnya sampai ke rakyat. Walaupun itu kan ada yang ya anggap saja katakanlah seseorang. Saya tidak akan mengatakan pejabat, saya tidak akan mengatakan itu rakyat, saya tidak mengatakan itu apapun. Tapi ketika dia menyobek tulisan untuk rakyat itu tadi, sejatinya yang untuk rakyat pasti akan kembali ke rakyat. Ternyata dalamnya masih ada tulisannya untuk rakyat. Apa itu? Ya semua segala sesuatu yang untuk rakyat. Ya hak, ya bantuan. Nah, kalau bantuan itu cuma salah satu dari sekian banyak hak untuk rakyat. Simbol lah, Simbol. Situ. Yang untuk rakyat dibuka sejatinya masih akan kembali ke rakyat. Seperti itu. Walaupun disobek, labelnya disobek, tetap untuk rakyat. Ya kan? Untuk rakyat. Speechless lah. Iya. Ternyata ngono ya. Iya. Ada beberapa hari yang lalu ketika baru lusa kemarin itu. Kok endingnya kok koruptornya kok ora ditahan ki piye? Kok Kok dicolke wae. dicolke ki piye? Gitu kan. Seseorang tadi Mas. Seseorang tadi. Seseorang Yo, karena koruptor itu karena kalau Iya. sudah terdakwa. Nek jek tersangka urung bisa dipastikan koruptor ya. Iya. Cek iso dolan ndi. Dolan-dolan. Ya, karena yang berani menindak kan KPK. Ya KPK. Mereka seseorang yang nyegat tadi, yang menyetop Yang pakai kacamata hitam yang tuh. pakai kacamata hitam itu Mas Fikih itu. Dia rakyat. Dia rakyat. Jadi yang bisa menyelamatkan hak untuk rakyat, ya rakyat itu sendiri. Misalnya ini haknya untuk sampean. Iya. Saya juga rakyat. Kita sesama rakyat. Sama rakyat. Haknya untuk kesampean. Yang bisa menyelamatkan ya saya sendiri. Saya sesama rakyat. Seperti itu. Oke lah katakanlah inspektorat untuk rakyat. Ya inspektorat, tapi setahu saya inspektorat tidak berhak menindak. Setahu saya loh ya. Mungkin kalau salah ya salah dikoreksi ya nanti. mau dikoreksi. Setahu saya inspektorat itu hanya apa ya? Ya kayak koordinator di daerah lah. Tiap kabupaten kota mungkin ya. Saya juga kurang paham tentang inspektorat. Dalamnya loh ya. Saya kurang terlalu paham. Tapi yang berani menindak, yang berhak menindak setahu saya KPK. Makanya di situ tokohnya tidak menindak. Iya. Tapi nek moga-moga ini katanya inspektorat kalau film yang juara 1 2 3 akan dikirim ke nasional mengikuti lomba film KPK. Film KPK. Film Perwakilan KPK. dari Boyolali. Film 1 2 3 juara 1 2 3 nanti. Yo nek masuk yo nek menawa entuk diedit ya berene tak tambahi. Tak bordir rompi KPK. Produksi rompi KPK. Nek entuk juara. Engko diedit burine tambahi adegan itu. Beres wis tak cepake anune skripe. Itu kemarin kok enggak sekalian dimasukkan Mas? Karena ya mungkin Ya karena ini kalau saya ini ranahnya inspektorat. Ranahnya saya berbicara tentang rakyat. Yo rakyat. Makanya kan ini kan satu lagi. Di jaketnya orang yang berkacamata itu ada tulisan jaga. Itu kan logo aplikasi jaga KPK itu. Tak kira jaga tangga itu. Beda meneh. Betul meneh. Aplikasi jaga itu kan memang sebuah portal pencegahan korupsi yang bisa diakses oleh siapapun rakyat. Jadi rakyat bisa mengadu. Kalau mungkin mengindikasikan ada, neng desaku ki nek di desa saya ada kasus korupsi atau ada dugaan korupsi. Ini dilaporkan lewat portal itu, lewat jaga itu. Identitas yang melaporkan terjaga. Safety lah. Aman lah gitu. Ning tetep digoleki engko. Tetep digoleki. Tetep digoleki saya yakin. Aja diomongke iki. Iki kelas dhuwur nek sing iki. Pembahasannya kelas dhuwur, aja kedhuwuran awake dhewe. Untuk seniman aja bahas kuwi. Ya. Aja nyalake sapa-sapa. Semoga film untuk rakyat ini bisa gondol paling enggak ya juara 1 lah minimal. Iya minimal. Aja minimal. Oh, iya. Maksimal 1. Ya minimal wae to, Mas. Maksimal 1. Terus
Lah kok nek ketika apa minimal 1 berarti iso 2 3 4 5. Oh iya, maksimal 1. Maksimal 1. Bener. Maksimal juara 1. Kowe kudu juara 1 ngono wae. Lah engko kanggo ini juara loro apa? Ya ora masalah. Ora masalah. Kalau saya menang atau kalah itu enggak masalah. Yang penting berproses. Nah. Seniman itu yang berproses. Aja itu. Jadi supaya ketika nanti seniman itu sudah beranjak tua. Beranjak lebih matang maksudnya. Itu supaya mental berkeseniannya juga tetap ada. Jadi kalau seniman, pekerja seni itu ketika dia sudah merasa di atas dan ketika itu dia berhenti untuk berkesenian, ya selesai. Selesai. Dia akan selesai. Enough, cukup. Iya. Tapi kalau dia merasa masih kurang, dia akan terus berkesenian. Upgrade and Selalu. Pasti. Oke. Terus untuk ini Mas, kanggo Rini itu Mas. Nah, ketika ada film itu, terus Jogo Tonggo itu tadi, temanya Jogo Tonggo dan anti korupsi. Ini saya mencuplik dari cerita saya karo tuku es krim itu tadi. Ini Pak. Piye carane menanamkan pendidikan anti korupsi, mental anti korupsi ke generasi muda. Temane pemainnya aktornya anak-anak. Aktornya anak-anak. Piye carane? Nek mung korupsi kita bicara tentang apa korupsi ini pejabat, korupsi ini apa lah. Itu biasa. Ini bagaimana seseorang atau anak tadi tidak akan dicegah untuk supaya tidak seperti itu nantinya. Seperti orang yang korupsi itu tadi. Pendidikan dini anti korupsi. Iya. Pendidikan mental. Iya. Harus dirubah mentalnya. Makanya dalam itu kan dikasih uang 20.000. Iya. Kasih uang 20.000. Terus ke warung disuruh beli benang 5 merah, 5 putih. Berarti kan jumlah benangnya 10. Benangnya harganya 1.000-an. 10.000. Berarti 10.000. Heeh. Terus si Rini, Heeh. kakaknya Rini bilang, kakaknya siapa? Kakaknya Hesti. Hesti itu temennya Rini. Kamu boleh beli es krim, beli jajan. 5.000 saja. Oke. Dia beli es krim harga 5.000. Dia beli es krim harga 5.000. Berarti kembaliannya masih 5.000. Ketika dia pulang, dia lupa kalau ada Rini di situ. Dia kasihan. Rini itu ceritanya dia itu piatu. Piatu. Terus satu orang tuanya di karantina. Karantina karena dia pulang dari daerah yang zona merah. Makanya harus dikarantina di sebuah tempat khusus yang disediakan oleh desa itu tadi. Ini Klego, ini desanya di Klego ya? Klego Boyolali. Di desa Klego Boyolali. Desanya Melumbang. Oh, Melumbang. Saya Melumbang, kecamatannya Klego Boyolali. Ceritanya itu. Nah, karena Hesti merasa iba, akhirnya gimana ini? Ini masih ada uang kembalian 5.000, saya bawa es krim harga 5.000. Kalau ini 5.000 kembalian saya belikan lagi, artinya saya tidak memenuhi amanah yang diberikan sama kakak saya. Ya kan? Ya wis, es krimnya dijual ke 2.500-an loro. Ini 5.000. Dia bisa berbagi tapi tidak korupsi. Iya. Bisa saja. Iya. Bisa saja Hesti ini bilang harga benangnya 1.500. Bisa saja kan? Bisa saja. 1.500 ketika dia beli 10 benang 15.000. Dia bisa menggunakan 5.000 tadi untuk membelikan es krim si Rini. Tapi enggak. Yang itu bukan haknya, bukan haknya Hesti. Makanya dia kembalikan, dia kasih benangnya, dia kasih kembaliannya, dia tukarkan ini es krim seharga 5.000 ini jadi apa? 2.500-an. Dia bisa berbagi sama Rini. Bisa berbagi juga bisa amanah. Iya, amanah. Anti korupsi. Berbagi tanpa korupsi. Makanya apa? Di terakhir kan closing-nya itu. Closing text-nya itu kan berbagi tanpa korupsi. Cakep. Ya itu. Tapi kan ini coba aja. Permainan tempo
tempo alur. Alur. Ketika orang nonton, ketika Esti pulang bawa kresek, plastik isi benang, ini bawa es krim, ini bawa uang 5 ribuan. Ketika balik lagi, itu mungkin orang berpikiran ini mesti Esti membelikan satu es krim seharga 5.000 itu tadi. Padahal dia menukarkan itu tadi. Tersirat sekali ya Mas ya? Iya. Kalau nggak ini bahasa gambar soalnya. Bahasa gambar. Kalau penonton nggak memperhatikan Dengan detail. tiga scene. Satu, Hesti megang bawa es krim 5.000 dan kembalian 5.000. Terus scene berikutnya Hesti memberikan benang dan uang kembalian 5.000 dan scene berikutnya Masih membawa bukan. Hesti memberikan satu es krim kepada Rini. Dan es krimnya itu berbeda dengan es krim yang dibeli pertama tadi. Kalau tidak memperhatikan tiga scene itu nggak mungkin nangkap. Iya. Aku ya ora nangkep sih Mas ini. Nangkep ya. Soalnya film itu bahasa gambar. Iya, bahasa gambar, bener. Sebenarnya kalau film ini untuk iklan layanan masyarakat juga butuh mikir. Iya, bener. Tentunya butuh mikir. Tapi sebenarnya kalau untuk film ya, kalau ya gini aja cerita aja lah. Dari segi cerita, entah itu teater, entah itu apa? Ketoprak, entah itu film Skenario. Kalau saya pribadi lebih suka dibohongi. Jadi lebih suka kalau saya tidak bisa menebak daripada saya bisa menebak. Bener. Jadi bener-bener jadi penasaran. Iya. Mas. Jadi cari tahu ki opo to maksudnya? Nonton bolak-balik. Itu mungkin kan salah satu trik ben supaya film itu ditonton bolak-balik. Makanya ditonton sih. Ditonton sih. Kanggo ini dan untuk rakyat semoga bisa favorit dan juara 1 atau 2 atau 3 ya kudu juara siji. Ya ora kudu sih ya Mas ya. Yang penting kan berproses, berkarya. Iya. Berarti value-nya itu kita berbagi tanpa korupsi. Tuh. Kalau yang untuk rakyat tadi ya untuk rakyat akan kembali ke rakyat. Pasti akan kembali ke rakyat. Pasti akan. Entah dalam bentuk apapun. Misalnya yang dikorupsi duit, nanti mungkin kembali rakyat dalam bentuk yang lain. Makanya tadi buka kopernya itu. Untuk rakyat. Di dalamnya masih ada tulisan untuk rakyat. Itu. Terus satu lagi yang tambahan untuk rakyat, itu kan di depan kan ada aku rekae jadi penyiar. Bantuan ini akan diturunkan dari pusat ke daerah dan seterusnya. Oh, itu suaranya jenengan toh. Kok beda ya? Oh, beda. Oh. Carane toh. Iya. Bantuan Covid-19. Iya. Ini aku ora patut dengan itu. Sebenarnya ora patut, tapi tak paksa-paksa. Oke ya. Itu kan ada simbolnya. Ada gambar kantor bupati. Iya. Anggaplah itu daerah. Terus turun lagi, itu ada gambar sud patung sapi dan DPR. Sebagai wakil rakyat. Terus ada lagi kantor Dispenduk Capil. Ya rakyat. Ya kan? Ada lagi kantor inspektorat. Jadi diurut gitu. Itu mah turun. Ketika ternyata sing mencegah ya ini tadi orang yang di inspektorat tadi. Yang harusnya mencegah dengan bersama rakyat. Makanya kalau di gambar terakhir ini inspektorat untuk rakyat. Tapi endingnya dibiarkan dulu. Biarkan dulu. Nanti kalau bisa juara, ya kuwi karo diusulke kira-kira endingnya tambah apa? Apa setelah itu? Kiko ya iso ning komen-komen ya Mas. Komen. Komen-komenin kono maksudnya. Iya. Ning videone untuk rakyat. Komenin ning video untuk rakyat bae. Aja ning kene. Ning kene ra perlu. Nang kene entuk ning bar tanggal 30. Ya. Penilaiannya tanggal 30. 30. Selak kadaluwarsa no Mas. Apanya? Ayo ki nek misal sesuk lagi komen selak kadaluwarsa. Oh, kalau saya enggak masalah. Kalau saya mungkin ini diupload enggak? Diupload toh? Diupload toh ya? Diupload. Mungkin kalau nontonnya setelah penilaian saya pun juga enggak masalah. Iya. Ketika mungkin berawal dari video reviewnya dengan ini. Mungkin penonton juga bisa tahu karya itu tadi, tetap tahu karya itu tadi. Ya, kecuali gini Mas. Kecuali nek video ini dihapus karo inspektorat. Oh, tetap enak. Tetap enak. Tetap ada. Oh iya. Enggak mungkin enggak dihapus. Nanti diupload di akun yang lain. Ya. Ada yang 2 film tadi yang belum selesai edit tadi, silakan ditonton.
itu juga berhubungan dengan aset Boyolali. Iya. Tapi non benda. Aset non benda. Apa ya? Mistis-mistis ora ya? Itu. Oh, itu. Kebudayaan pastinya Tak ada. kira nek mistis-mistis kan katanya seru. Aset Boyolali non benda. Non benda. Berarti gini guys, kesimpulannya itu kita tuh berkarya tuh gak usah muluk-muluk, maksudnya mikirin wah aku ra ndek alat, aku alatku mau ngene tok, alatku mau HP. Itu jangan menjadikan alasan gitu. Karena modal kita tuh udah diberikan sama Tuhan itu luar biasa ya Mas ya. Iya. Dengan tangan, dengan Iya. pikiran kita, Kalau saya dengan alat tubuh yang lengkap, Iya. itu sebuah modal yang luar biasa menurut saya. Nah, kalau mau buat film, nggak ada kamera pakai smartphone. Gak ada Nggak ada. smartphone, Nggak ada, yo. Paling ngerapol. Masa ada smartphone? Saya kira mungkin loh, nggak punya Iya. smartphone. Semua orang pasti punya smartphone. iya. Pasti punya. Ya mungkin dari visual mungkin masih kurang mungkin ya, Iya. mungkin. Ya Tapi pasti kan itu kalau pasti itu kali itu pasti. tapi kan dari kita bisa main di sisi yang lain. Iya. Kayak cerita, Cerita, value-nya. Kan dari itu kan malah lebih. Terus teknik pengambilan gambarnya. Nah, benar. Itu belajar. Kalau saya memang terus terang saya tidak pernah belajar. Nah, artinya secara khusus belajar untuk film. Terus terang saya belum pernah. Otodidak. Bro. Ya itu tadi mencoba. Eksperimen. Eksperimen. Coba-coba. Gitu. Kalau nggak punya lampu ya pakai itu bantuan Surya. Si Surya. Iya, si Ciptaannya Tuhan itu loh. Ya kan Tuhan kan udah Iya. memberikan kita keleluasaan untuk Iya. berkarya. Nggak ketika nggak ada mic yang bagus, nggak ada boom yang bagus ya pakai apalah. Iya, nyatanya smartphone 500.000 Smartphone. ora nyanti malan. Orang nanti. Iso gawe film koyo ngono. Kalau nggak percaya silahkan datang, footage-nya mentahnya masih ada. Footage mentahnya seperti apa, setelah diedit seperti apa, silahkan. Nek Langsung, pengen anu lho ya. Langsung karo bose. Silakan. Boleh. Oh, terus ini Mas. Ini kita di akhir ya, karena waktu juga keterbatasan waktu. Di akhir ini harapannya dari Mas Panggah untuk seniman dan pekerja seni di masa pandemi ini seperti apa, Mas? Kalau saya gini, tanam tuai itu pasti. Siapa menanam pasti menuai. Nandur mesti ngunduh. Seperti itu. Kalau saya begini, hidupilah kesenian. Jangan cuma cari hidup lewat kesenian. Saya gini, kalau kamu belum pernah menghidupi kesenian dan kamu mencari hidup lewat kesenian, apa gak isin karo kesenian? Numpang tok nih. Numpak isin gak kira-kira? Isin. Malu. Kamu belum pernah ngurip-ngurip. Ngurip-ngurip. Saya emang ketoprak. Iya. Saya pernah bantu di Balai Kambang selama beberapa bulan. Main di Balai Kambang. Bayarannya rasa piro. Tapi karena semangat mereka untuk menghidupi ketoprak itu supaya tetap hidup. Balai Kambang sebagai wadah sebagai Ikon ketoprak. Itu tetap hidup. Saya juga semangat. Saya membantu menghidupkan kesenian itu tadi, menghidupkan intensitas berketoprak itu tadi. Jadi kalau saya cari hidup lewat ketoprak, sah-sah saja. Saya sudah pernah menghidupi ketoprak. Ya, Ra? Betul sekali. Mantap, luar biasa. Ketika nggak pernah menghidupi kesenian kok dia cari hidup lewat kesenian, ya boleh lah. Nggak dosa saya kira. Kalau saya menilai nggak dosa, tapi nggak tahu kalau Tuhan. Tapi isin pura. No. Isin pora. Tuhan pasti Tuhan wis to tak dongake ya ora dosa lah. Ning malu apa ndak? Aku ngono. Dan di tengah pandemi ini, itu ketok tenan, seniman tenan apa ora ketok? Seniman asli apa seniman-senimanan? Apakah cuma makelar pekerja seni? Apakah dia cuma numpang hidup lewat kesenian? Iya kan? Iya, benar. Kasihan sekali. Contoh sepele ya. Satu contoh lagi. Kinarto Sabdo. Iya. Itu membuat karya. Banyak karyanya, dinyanyikan sampai sekarang. Masih banyak. Jadi banyak orang-orang yang hidup lewat menyanyikan karyanya, atau jangan cuma penyanyi ya.
menyajikan karya Mbah Narto Sabdo. Tapi tahu nggak kuburannya Mbah Narto Sabdo di mana? Sareane Mbah Narto Sabdo di mana, wes? Nggak tahu Mas. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Bukan semua tapi banyak yang nggak tahu. Wes, nganu aja. Kita nggak usah tanya pernah ke sana nggak? Jangan. Tahu nggak di mana karyanya? Kebangetan ya Mas. Dengan seniman dengan apa? Dengan Ki Narto Sabdonya aja nggak tahu kok. Padahal hidup dari situ. Hidup dari karyanya Ya. Ki Narto Sabdo kok. Malu nggak? Malu. Aku isin Mas. Iya. Aku isin Mas. Ya jelas lah. Itu masih sepele. Untung Mbah Narto Sabdo udah sedo. Dia nggak akan menuntut apa-apa. Ada lagi yang lebih kejam, plagiat. Aku di karya, yo jangan bilang karya ya. Saya mengubah karena yang menciptakan karya kan sana menciptakan karya ke saya menggubahnya. Ya kan? Itu diplagiat kok. Disajikan tanpa izin kok. Dan kuwi biasanya lebih laris Mas. Lu laris. Dan itu banyak terjadi. Saya sering mengalami itu. Duh, saya kira nek nggo monggo silahkan. Nek ngomong Izin lah, nembung tak ora njaluk dhuwit kok. Itu Mas sering. izin badhe Iya. anu Naskah saya juga sering pakai itu. Mengutip dari beberapa dialog naskah saya juga banyak. Tapi saya nggak masalah. Enggak salah Mas. Nggak masalah. Itu nanti insya Allah jadi ladang pahalanya jenengan. Ya amin. Amin. Itu pokoknya yang tadi prinsip saya yang jatuh ke rakyat ya harus Kerak. ya pastinya untuk rakyat. Ya sedemikian rupa dengan ini tadi. Itu karya saya ya nanti orang tahunya itu karya saya. Mbah kapan aku cek urip ora engko. Karena ya yang bisa kita tinggalkan adalah sebuah karya yang bisa dikenang kan Ya, dari kita kan. ya itulah. karya. Itu yang jelas. Lah meh ngopo to Mas Seniman iki? Berkarya. Berkarya. Ya, iya. Ayo wis. Itu. Nek golek duit ya kuwi pekerja seni. Pekerja seni. Nah, pekerja seni juga mau pernah menghidupi kesenian enggak? Ya. Nek pernah menghidupi kesenian yo tak kira sah-sah wae. Barokah wae rezekimu. Tapi nek ora ya Bu. Nah, karena kita juga enggak tahu ya Mas ya. Tuh. Oke. Sebenarnya banyak yang lebih tajam lagi. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim dari kata-kata saya. Nah, berikutnya aja ini Iya. gosek wae break. Terus Ya part selanjutnya. Part lah. selanjutnya. Nah, oke. bila lebih tajam lagi, bagaimana seorang pekerja seni itu menghargai rekan kerjanya, menghargai keseniannya itu sendiri. Luar biasa. Itu loh yang ngeri meneh. Ada lagi, ning gosek. Disimpen sih Mas. Disimpen. Ya, Kuwi karena khusus, kuwi. keterbatasan waktu. Keterbatasan juga. waktu. Oke guys, mungkin sekian dulu ya Mas ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Bangga Siap. atas nasihatnya juga, wejangannya juga. Langsung mecang aku cek 6. Yo, pesan-pesannya juga Sharing untuk sharingnya. Ya, untuk teman-teman seanane. Ya. Ini ya yang saya tekankan tuh tadi Mas. Dengan alat seadanya kita bisa untuk menghasilkan karya yang ya nggak sak-sake lah. Iya. Bener. Itulah ya harus untuk bisa mengantisipasi itu. Bagaimana mengatasi itu tadi. Orang duwe lampu ya nganggo srengenge, wis. Ya. Orang duwe kamera nggo handphone. Wis. Udah, kita dihujat enggak masalah. Nggak masalah. Enggak masalah. Yang penting tetap berkarya. Malah karyamu ki apa karyamu mung koyo ngono bentuke. Ketika dihujat mbarke wae. Luweh. Luweh. Seperti itu. Ben karepmu. Saya memulai apa belajar membuat naskah, menyutradarai. Itu dulu juga banyak dihujat. Tapi ya luweh. Cuek ya. Aku pengen jadi sutradara kok. Aku pengen jadi penulis naskah. Aku ora perlu ribet-ribet sinau apa secara khusus ya. Secara khusus sinau menulis naskah. Aku mulai mencoba, itulah saya mulai menjadi. Berani mencoba. Berani memulai. Oh, berani memulai dan mempertahankan itu, Mas. Iya. Soalnya memulai itu sebenarnya gampang. Tapi sing angel ki konsistensi. Iya, Ya. nah itu jelas. Jelas kan? Kalau itu nanti itu seleksi alam. Heeh. Seleksi alam. Aku mbiyen ya ajar natah wayang. Aku mbiyen ya ajar gambar. Ajar nyorek wayang. Tapi karena apa alam perjalanan saya ora apa artinya tidak menggiring saya untuk ke situ ya udah. Itu saya tinggalkan.
saya cari yang lain sesuai dengan passion saya. Pokoknya ketika kamu berani memulai, itulah kamu mulai menjadi. Ketika kamu baru memulai, Berani memulai. ketika kamu berani mulai, Ketika itulah kamu mulai menjadi. ketika itulah kamu menjadi. Mantap, luar biasa, Mas Bangga. Terus lagi ya, saya tekankan mana ya? Nah, Hidup-hidupilah kesenian, jangan cuma cari hidup lewat kesenian. hidup-hidupilah kesenian, jangan Jangan- cuma cari hidup dari kesenian. Oke, terima kasih Mas Oke. Bangga. Matur nuwun. Matur nuwun sangat. Siap. Kita lanjut di part selanjutnya. Siap. Oke. Kita closing ya, Mas ya. Closing. Oke, terima kasih teman-teman Saanane. Karena karena ada kesalahan teknis ya, kita terlalu asik berbincang dan tidak Orang mengecek orang gagas. Ternyata ada gangguan teknis sedikit, yaitu kameranya overhead. Jadi nanti gambarnya ada yang kepotong hitam-hitam, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap value-nya tadi ya Mas ya. Oke, yang Value penting dari tadi. kita bincang-bincang. Obrolan tadi. Ngobrol ngalor ngidul bareng Saanane Ya. bersama Mas Pangga. Iya, part 2 janji ya. Iya iya. Luwih pedes part Part 2. 2 dijamin lebih pedes. Nantikan part 2 part selanjutnya. Oke, matur sembah nuwun Mas Siap. Pangga, semoga sukses selalu buat Bung Rega Siap. dan juga Mas Pangga pribadi selalu dilancarkan segala Amin, urusannya. amin. Oke. Closing ya Mas ya? Closing. Oke. Ya apalagi sih? Ya, apalagi sih? Ya, bener piye? Saanane, Saanane, entuk saanane, ojo sasake. Oke, yo. Si. Telu loro siji. Saanane Entuk saanane, ojo sak-sake. Oh iya lali. Lali.